Halo, assalamualaikum. Nama saya Ika Nur Fadila, NIM 210-2026 dari Prodi Aquaculture semester 2. Di sini saya akan membuat video reportasi tentang rumput laut atau seaweed. Rumput laut merupakan tumbuhan yang tumbuh di air laut sampai tawar sebagai bagian dari tanaman algae. Dapat tumbuh baik jika rumput laut tersebut terbenam seutuhnya, menempel pada substrat. Habitat rumput laut yaitu di perairan dangkal dengan salinitas kurang lebih 32%, turbiditas rendah atau di perairan jernih, kaya nutrien dan multispesies pada satu area. Hotspot pada rumput laut memiliki fungsi seperti akar untuk menempel pada substrat, tetapi umumnya tidak berkemampuan untuk menyerap nutrien layaknya akar pada tumbuhan sejati. Dapat tumbuh di berbagai substrat seperti pasir, lumpur, kayu, endapan karbonat, dan batu. Rumput laut merupakan alga yang berbeda dengan tumbuhan sejati. Alga tidak memiliki sistem vaskuler atau pembuluh atau penghubung untuk transport cairan dalam tubuh yang spesifik seperti akar, batang, daun, buah, dan bunga. Seluruh bagian tubuh rumput laut dapat menyerap nutrien, cairan, dan udara atau gas secara langsung dari air. Pada dasarnya, seluruh tubuh rumput laut merupakan talus, akan tetapi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian seperti holdspot, bagian yang menempel pada substrat tersebut, stip sebagai percabangan talus, gas bladder sebagai penyimpan udara atau memberi daya apung, blade sebagai perpanjangan stip menyerupai daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Rumput laut merupakan produsen primer dengan kandungan klorofil yang tinggi. Proses fotosintesis merubah cahaya matahari dan nutrien menjadi energi dan juga gula. Klorofil pada rumput laut mengandung pigmen yang berbeda-beda sehingga memberikan warna yang berbeda pada rumput laut. Pada jenis tertentu dimungkinkan mempunyai lebih dari satu warna. Sistem reproduksi pada rumput laut adalah dengan melepaskan spora. Gametofit jantan dan betina akan bertemu, kemudian terjadi fase pembuahan atau fertilisasi. Setelah fase pembuahan berhasil, maka akan terbentuk zigot. Kemudian membentuk sporofit dan settle pada substrat lalu tumbuh. Klorofil yang ada pada rumput laut menentukan pigmen warna pada individu tersebut. Komponen penyusun pigmen rumput laut dapat memberi 3 warna, yakni hijau, coklat, dan merah. Setiap jenis akan membentuk lapisan dinding sel yang berbeda dengan komponen utamanya. Alga hijau. Ciri khas pada alga hijau antara lain kaya akan klorofil A dan B serta dominan dengan beta-karoten. Mayoritas dinding sel terbuat dari selulosa, berbentuk seperti benang dan lembaran, bisa tumbuh di air bersalinitas rendah sampai air tawar. Contohnya seperti ulva SPP. Alga merah. Ciri khas yang ada dalam alga merah antara lain kaya akan klorofil A, lutein, beta-karoten, dan xanthofil pigmen, psikoterin dan psikokyanin. Adaptasi kromatik. Kuantitas pigmen menyesuaikan pencahayaan, bisa ditemukan berwarna-warni pada talus yang sama. Dinding sel mengandung ester polisulfat, karagenan, dan juga agar. Ditemukan banyak pati floridean. Contohnya Euseuma spp, Gracilaria spp, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu alga coklat. Ciri khas yang dimiliki oleh alga coklat antara lain kaya akan klorofil A dan C, beta-karoten, dan xanthofil pigmen fucoxanthin. Memiliki gas bladder dan tumbuh lebih besar atau puluhan meter pada kelp. Dinding sel terbuat dari selulosa dan asam alginat. Tumbuh baik di lingkungan yang sejuk. Contohnya Surgasum spp, Laminaria spp, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.